Cerita hikayat si Korun. Di sebuah kota, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Syekh Amin. Ia memiliki seorang putra bernama Korun. Saudagar tersebut mempunyai banyak uang yang sering diberikan kepada anaknya Korun. Setiap harinya dia memberikan uang tersebut kepada anaknya. Dikarenakan Syekh Amin sangat sayang terhadap Korun anaknya, Syekh Amin sering membanyakannya dan tidak pernah memarahinya. Namun, Syekh Amin hanya dapat mengelus dada karena tingkah Korun yang selalu meminta uang kepadanya. Dan di suatu hari, Syekh Amin menderita sakit. Hari terus berganti sehingga penyakit Syekh Amin semakin bertambah parah. Sudah banyak uang yang dihabiskannya untuk berobat, namun penyakit yang dia alami tidak kunjung sembuh. Harta yang ia miliki sudah habis untuk berobat, sehingga mereka jatuh miskin. Penyakit yang diderita oleh Syekh Amin semakin parah. Sebelum akhir ajalnya, Syekh Amin berpesan kepada anaknya Korun, "Wahai anakku Korun, ayah tidak mampu lagi memberikan apa yang telah ayah berikan sebelumnya kepadamu, nak. Di kemudian hari, engkau harus mampu membangun usaha sendiri dan belajar menjadi orang yang sukses seperti ayah. Janganlah engkau gunakan waktumu untuk hal yang sia-sia, nak. Bekerjalah dengan rajin dan pergilah dari rumah. Usahakan agar engkau terlihat oleh bulan dan jangan sampai terlihat oleh matahari." Si Korun mendengarkan nasihat ayahnya yang disampaikan kepadanya. Korun pun menjawab, "Wahai ayahku, baiklah, aku akan menuruti nasihatmu itu." Setelah Syekh Amin memberikan nasihat kepada anaknya Korun, sebelum Syekh Amin meninggal, istrinya juga mengalami sakit parah yang membuatnya menghembuskan nafas terakhir. Semenjak kejadian itu, Korun bertekad mencari pekerjaan. Korun selalu teringat dengan nasihat yang telah ayahnya berikan, supaya tidak terlihat matahari, namun terlihat oleh bulan. Oleh karena itu, ia senantiasa mendongakkan payung saat pergi kemana-mana. Suatu hari, Korun berjumpa dengan Nasir. Nasir merupakan seorang menteri yang cerdas. Ia sangat heran dengan pemuda yang senantiasa menggunakan payung tersebut. Nasir pun bertanya kepada Korun mengapa melakukan hal yang demikian. Korun menyampaikan tentang alasannya berbuat demikian, tetapi cerita tersebut justru ditertawakan oleh Nasir. Setelah Nasir mendengarkan cerita dari si Korun, Nasir pun berkata, "Begini Korun, maksud pesan ayahmu itu bukan seperti itu, tetapi pergilah sebelum terbitnya matahari dan pulangnya malam hari." Dengan kata lain, makna tersebut tidak masalah jika engkau terkena sinar matahari. Selesai menyampaikan nasihat, Nasir pun memberikan uang pinjaman kepada Korun. Lalu, Korun diminta untuk berdagang seperti halnya yang dilakukan oleh ayahnya dulu. Korun kemudian berjualan berbagai aneka jenis makanan dan minuman, mulai dari siang hari hingga malam. Pada siang harinya, Korun menjual makanan yaitu seperti nasi goreng dan nasi uduk. Pada saat malam hari, Korun berjualan mie ayam dan martabak. Semakin hari, usaha Korun semakin sukses, hingga menjadi saudagar kaya seperti ayahnya terdahulu. Dari cerita ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai orang tua jangan membiasakan seorang anak untuk hidup manja dan berfoya-foya, karena ini akan sangat berdampak bagi mental si anak saat ia beranjak dewasa. Walaupun memiliki harta yang berlimpah, penting sekali memberikan edukasi agar anak bisa hidup lebih hemat dan tidak menyia-nyiakan uang. Maka dari itu, ketika sudah dewasa, kita sudah selayaknya menjadi seorang anak yang hidup mandiri dan bekerja dengan tulang punggungnya. Cerita hikayat tentang Sang Kuryang. Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang putri raja di Jawa Barat bernama Dayang Sumi. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Anak tersebut sangat gemar berburu. Dia berburu dengan ditemani oleh Tumang, anjing sayangan istana. Sang Kuryang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga bapaknya.
Pada suatu hari, Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan buruan. Maka, anjing tersebut diusirnya ke dalam hutan. Ketika kembali ke istana, Sang Kuryang menceritakan kejadian itu pada ibunya. Bukan main marahnya Dayang Sumbing begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja, dia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi yang dipegangnya. Sang Kuryang terluka. Dia sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali dirinya. Dia selalu berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa memberinya sebuah hadiah. Dia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan abadi. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang akhirnya berniat untuk kembali ke tanah airnya. Sesampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah total. Di sana dijumpainya seorang gadis jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang melamarnya. Oleh karena pemuda itu sangat tampan, Dayang Sumbi pun sangat terpesona padanya. Pada suatu hari, Sang Kuryang minta pamit untuk berburu. Dia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikannya, ternyata wajah pemuda itu sangat mirip dengan wajah anaknya. Dia menjadi sangat ketakutan. Maka kemudian dia mencari upaya untuk menggagalkan lamaran Sang Kuryang. Dia mengajukan dua buah syarat. Pertama, dia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Yang kedua, dia minta Sang Kuryang untuk membuat sebuah sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu, Sang Kuryang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya, dia mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayang Sumbi pun Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk menggelar kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna merah di timur kota, Sang Kuryang mengira hari sudah selesai. Dia pun menghentikan pekerjaannya. Dia sangat marah, oleh karena itu berarti dia tidak dapat memenuhi syarat dengan yang diminta Dayang Sumbi. Dengan kekuatannya, dia menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. Dia pun kemudian menendang perahu besar yang dibuatnya. Perahu itu melayang dan jatuh, menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung sekarang, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Purnama. Saya dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. NIM akhir saya 093. Di sini saya akan menceritakan cerita hikayat Telaga Warna di daerah Bogor, Jawa Barat. Bogor yang dulunya berjuluk dengan nama Buitenzrong di zaman penjajahan ataupun Belanda, kini beralih menjadi nama Bogor seiring perkembangan zaman dan pemerintahan pada waktu itu. Pada Bogor ini memiliki dua wilayah, yakni wilayah kota dan wilayah kabupaten, di mana wilayah kota dipimpin oleh seorang wali kota dan wilayah kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Kembali kepada cerita hikayat kita, cerita tentang Telaga Warna. Telaga Warna ini berada di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, tepatnya di daerah Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Seperti namanya, Telaga Warna adalah sebuah danau kecil yang dilatar belakangi dengan gunung yang menjulang tinggi bersama area persawahan dan perumahan pedesaan penduduk setempat. Sama sekali tidak dengan namanya, dengan nama Telaga Warna, tapi tidak dengan kisahnya. Pada zaman dahulu di Jawa Barat terdapat kerajaan yang bernama Kuta Tangguhan. Kuta Tangguhan adalah sebuah nama kerajaan makmur damai yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana bernama Prabu Suwartalaya. Namun warga pada saat itu merasa gelisah karena sang raja tidak memiliki momongan ataupun waris ketika ia berada di lanjut usia. Sampai akhirnya sang raja pun bersemedi pada sebuah gua. Di tengah lakunya ataupun ritualnya, sang raja mendengar suara gemuruh yang berkata bahwa harapannya sebentar lagi akan terwujud. Mendengar hal itu, sang raja pun kembali ke istana dengan rasa gembira. Ia lantas kembali ke istana dan memberitahu kepada sang istri bahwa kita akan segera memiliki momongan. Selang beberapa minggu setelahnya, Permaisuri akhirnya mengandung. Dan setelah mengandung 9 bulan, lahirlah seorang putri yang bernama Gilang Rukmini. Kelahiran ini disambut sangat meriah oleh sang warga maupun kerajaan yang ada.
Pesta meriah diadakan di istana. Lalu beberapa tahun setelahnya, Gilang Rukmini menjadi putri yang sangat cantik. Namun sejak kecil, ia selalu dimanja oleh sang raja ataupun sang Prabu Permaisuri lah. Putri Gilang Rukmini ini tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat manja. Bila keinginannya tidak dituruti, ia akan cepat murka dan berlaku kasar kepada siapapun. Sungguh anak raja, sangat manja. Pada waktu itu memang raja dan segenap pun masyarakat menyayanginya. Mereka berharap sang putri kelak berubah seiring berkembangnya waktu. Tibalah pada umur sang putri menginjak 17 tahun. Masyarakat seluruh negeri menyisihkan perhiasannya terbaik untuk sebagai hadiah kepada sang putri. Seluruh perhiasan itu nantinya akan dijadikan, dilebur, dan dibuat kalung untuk sang putri. Ahli emas seluruh negeri diserai tugas untuk membuatnya, untuk menjadi sebuah kalung yang sangat mengagumkan, bertahta batu permata, warna-warni yang berkilauan. Pesta pun dimulai, panggung didirikan dengan dekorasi yang meriah. Rakyat itu berbondong-bondong untuk mengucapkan selamat kepada sang putri. Raja, ratu, serta putri akhirnya datang dan naik ke atas mimbar sembari bergemuruh sorak-sorai para rakyat yang berbahagia hingga tiba di saat kalung permata dipersembahkan rakyat kepada sang putri. Mereka berharap Gilang Rukmini merasa suka dengan pemberian ini. Tetapi ketika sang raja membuka kotak serta menyerahkan kalung itu oleh putri, hanya mengerut dahi, tidak sedikit pun tampak raut senang di wajahnya. Melihat tingkah laku putrinya, sang raja merasa malu. Lalu raja berkata, "Terimalah, serta pakailah kalung itu. Itu wujud cinta sebuah masyarakat kepadamu. Hargailah jerih payah mereka." Tetapi jawaban Gilang Rukmini justru mengejutkan. Dengan terang-terangan dia menolak menghina kalung itu. "Ah, kalung apaan ini? Buruk sekali warnanya, sangat kampungan." Tetapi yang kampungan sebenarnya Rukmini. Mendengar jawaban yang berlebihan ini, sang raja awalnya malu dan menjadi sedih. Akhirnya raja mulai menangis dan masyarakat pun melihat raja menangis, ikut meneteskan air mata dan menangis pada waktu itu. Konon katanya tangisan ini terjadi terus-menerus sampai istana tergenang air mata. Dan tanpa diduga dari dalam tanah menyembur air yang sangat deras, hingga seluruh negeri tenggelam di dasarnya dan akhirnya berubah menjadi warna. Dan dimana konon katanya perubahan warna ini terjadi karena kalung emas yang berwarna-warni dan sangat mulia itu. Lagi perubahan warna ini berasal dari kalung Rukmini yang berada pada dasar telaga. Sungguh sangat hebat dari cerita ini. Ya, terima kasih, mungkin sekian yang bisa saya ceritakan. Cerita Hikayat ini mungkin tidak asli dengan keadaannya, tapi bisa menjadi tolak ukur kita sebagai kita tahu keadaan tempat yang berada di sana. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hikayat si cupu. Alkisah, pada zaman dulu hiduplah seorang pemuda yatim piatu. Ia hidup sendirian di sebuah desa bernama Kampung Durian Runtuh. Pemuda itu adalah sosok yang pendiam dan rajin beribadah. Di desanya, ia sering diejek karena memiliki tubuh yang kurus dan juga miskin. Bahkan, ia sering dihina idiot oleh teman-temannya. Pemuda itu bernama Cristiano Reza. Suatu hari, ketika Reza sedang membanting tulang demi sesuap nasi, ia tidak sengaja melihat sebuah kotak di sekitar rumahnya. Reza pun mendekati dan membuka kotak tersebut. Kotak tersebut berisi pistol dan juga biodata dari seseorang bernama Sersan Sahlan Hitler. Ia pun lantas membaca biodata dari seseorang bernama Sersan Sahlan Hitler tersebut. Ia pun langsung menangis terseduh-seduh karena Sersan Sahlan Hitler yang selama ini ia idolakan ternyata adalah ayahnya. Ayah yang selama ini ia benci karena tidak pernah pulang dan mengurusinya.
Bahkan ia tidak pernah sekalipun melihat wajahnya, yang ternyata selama ini adalah sosok paling berjasa bagi desa dan juga merupakan salah satu dari 3 ninja terkuat penguasa elemen angin di dunia ini. Selsasa dan Hitler meninggal karena melindungi desa dari serangan para penjajah. Alasan ayahnya tidak pernah pulang adalah ia takut anaknya akan menjadi sasaran empuk bagi para penjajah, sebagaimana ibunya terdahulu. Di surat tersebut juga tertulis permohonan maaf dari ayah Reza karena ia tidak pernah menjadi sosok ayah yang baik bagi anaknya. Akhirnya, setelah membaca surat tersebut, ia pun mendapat secercah harapan untuk masa depannya. Ia berlatih keras demi menggapai cita-citanya, yaitu ia ingin menjadi seorang atlet MMA dan juga ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa ia yang selama ini miskin, lemah, kurus, dan idiot dapat menjadi seseorang yang kaya, kuat, dan tangguh. Hari demi hari telah ia lewati dengan latihan keras, dari latihan fisik, mengangkat beban, hingga belajar jurus pencak silat. 3 tahun telah ia lewati. Reza yang dulu beberapa kali kurus, sekarang telah menjelma menjadi monster MMA yang memenangkan 10 kali kejuaraan dunia beruntun. Dari MMA inilah kehidupan Reza mulai berubah. Reza yang dulunya miskin berubah menjadi seseorang yang kaya, dan juga Reza yang dulunya sering dihina sekarang menjadi sangat disegani dan dihormati. Bahkan ia dijuluki sebagai sang singa dari kampung durian runtuh. Dari sinilah kita belajar bahwa dalam hidup kita hanya punya 2 pilihan, yaitu tidur dan terlelap dalam mimpi-mimpimu, atau bangun dan wujudkan mimpi-mimpimu. Kita harus buktikan pada dunia bahwa kita bisa bangkit, dan tunjukkan juga pada dunia dan orang-orang yang meremehkan kita kalau kita bisa sukses dan mereka tidak pantas meremehkan kita. Di suatu hari, ada 3 pemuda yang senantiasa berkeliaran, yakni Irwan, Aldo, dan Sigit. Selama di perjalanan, 3 orang tersebut membawa makanan seperti susu, daging, nasi, serta buah-buahan. Saat semuanya sudah lelah, ketiga pemuda tersebut beristirahat dan menyantap makanan yang telah dibawanya. Hingga suatu hari, mereka akhirnya tiba di hutan yang sangat lebat. Mereka merasakan lapar yang teramat sangat, namun tidak mampu makan karena konsumsinya telah habis. Apalagi di tempat tersebut mereka tidak bisa menemukan satupun manusia untuk dimintai pertolongan. Saat semuanya tengah memikirkan pemecahan masalah, mereka akhirnya berhenti sejenak di pohon yang sangat rindang. Lalu Irwan pun berkata, "Apabila ada nasi, maka aku akan segera menyantapnya sendiri." Sigit berujar, "Saat aku teramat lapar, maka aku mampu menyantap lebih dari 10 ayam goreng." Aldo berbeda dengan teman-temannya. Ia hanya mengharapkan semangkuk nasi dan lauk untuk memuaskan rasa laparnya. Tiba-tiba harapan mereka didengar oleh pohon manggis. Pohon tersebut menjatuhkan 3 daunnya yang secara ajaib berubah menjadi makanan. Sigit dan Irwan merasa sangat senang karena telah menemukan makanan. Tidak perlu menunggu lama, mereka akhirnya bergegas untuk memakan makanan tersebut. Aldo sangat bersyukur bisa mengisi perutnya, walaupun tidak seperti teman-temannya yang penting cukup untuk mengobati laparnya. Usai makan siang, Aldo memperhatikan kedua sahabatnya yang masih sibuk makan. Walaupun dia banyak makan, rupanya Irwan tidak dapat menghabiskan makanannya. Nasi yang disantapnya tersebut bisa berbicara dan memintanya untuk segera dihabiskan. Dikarenakan sudah tidak merasa mampu lagi makan, Irwan sudah tidak ingin menghabiskan makanannya. Akhirnya nasi tersebut menjadi marah dan menggigit badan Irwan. Hal serupa juga terjadi dengan Sigit karena ia juga tidak mampu menghabiskan makanan yang telah dimintanya.
Nyatanya, Sigit hanya mampu menyantap 1 ayam goreng dan membuang 9 ayam goreng lain ke semak-semak. 9 ayam goreng yang sudah dibuang tersebut akhirnya menjadi ayam sungguhan dan berlari mengejar Sigit. Saat Aldo melihat hal-hal yang menimpa sahabat-sahabatnya, ia merasa bahwa itu hanyalah sebuah mimpi. Saat dia tersadar, rupanya kejadian itu bukan mimpi, dan Aldo menemukan kedua sahabatnya mati. Aldo pun akhirnya melanjutkan perjalanan sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggara Rizky, NIM akhir 118. Saya akan bercerita tentang hikayat tentang penggembara yang lapar. Alkisah terdapat 3 orang sahabat yang sedang mengembara, yakni Buyung, Kendi, dan juga Awang. Selama berada di perjalanannya, ketiga sahabat itu membawa bekal makanan seperti susu, buah-buahan, beras, dan juga daging. Apabila mereka lelah, mereka akan berhenti dengan bahan makanan yang dibawanya. Sampai tepat di suatu hari, mereka berada di suatu hutan yang sangat lebat. Mereka pun merasa lapar, tetapi tidak bisa makan karena bekal yang mereka bawa sudah habis. Dan di hutan itu, mereka tidak bisa menjumpai seseorang yang dapat dimintai pertolongan. Sambil memikirkan suatu solusi, mereka pun kemudian beristirahat di bawah pohon ara yang cukup rindang. Kendi pun mengatakan, "Apabila ada nasi sekawah, maka aku bisa menghabiskan sendiri." Buyung yang juga merasa lapar juga mengucapkan, "Jika lapar begini, maka ayam panggang sebanyak 10 ekor pun mampu aku habiskan." Tidak seperti teman-temannya, Awang cuma mengharapkan ada nasi sepinggang dan juga lauk yang cukup untuk dapat mengobati perut laparnya. Dan tak disangka-sangka, apa yang mereka harapkan didengar oleh pohon ara yang ajaib itu. Pohon itu menggugurkan 3 daunnya yang tiap helai daunnya berubah menjadi makanan yang mereka inginkan. Buyung dan Kendi merasa sangat senang menemukan makanan itu dan kemudian bergegas untuk menyantapnya. Awang merasa bersyukur sudah mendapatkan makanan meskipun tak sebanyak kedua temannya itu. Yang terpenting yaitu cukup mengisi perutnya. Ketika selesai makan, Awang memperhatikan 2 sahabatnya yang masih makan. Meskipun telah makan banyak dan juga kekenyangan, Kendi pun tak sanggup menghabiskan jatah makannya. Nasi yang ada di dalam kawah itu ternyata bisa berbicara dan meminta mereka untuk menghabiskannya. Namun, Mere sudah tak sanggup lagi. Ia tak mau menghabiskannya. Dan kemudian nasi-nasi itu marah dan kemudian menggigit tubuh Kendi. Begitu juga dengan Buyung yang cuma bisa menghabiskan 1 ekor ayam saja. Kemudian ia membuang 9 ke dalam semak-semak. Beberapa saat kemudian, di dalam semak itu muncul 9 ayam jantan dan kemudian menyerangnya. Pada saat melihat kejadian itu yang menimpa teman-temannya tersebut, Awang tertegun sesaat dan ia merapas seperti tidak alam mimpi. Tetapi ketika telah sadar, ia sudah mendapati kedua temannya tersebut meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sebuah hikayat yang berjudul Si Lembu yang Licik. Suatu hari, di desa Batu Kuning, Jawa, hiduplah seorang petani bernama Pak Joko yang memiliki seekor lembu yang sangat kuat dan hebat dalam membajak sawah. Namun, si lembu sangat licik dan sering kali membuat ulah. Setiap kali Pak Joko membiarkannya di ladang tanpa pengawasan, si lembu akan menghancurkan tanaman padi tetangga atau memakan sayuran yang ditanam oleh warga desa lain. Warga desa pun mulai mengeluhkan ulah si lembu kepada Pak Joko. Namun, Pak Joko merasa bingung karena dia sangat menyayangi si lembu dan tidak ingin menghukumnya. Dia mencoba berbicara dengan si lembu dan memperingatkannya, tetapi si lembu tidak mengindahkannya dan terus melakukan ulahnya. Suatu hari, ketika Pak Joko sedang sibuk bekerja di ladang, si lembu mencuri hasil panen warga desa lain dan memakannya dengan rakus.
Warga desa sangat marah dan menuntut agar Pak Joko bertanggung jawab atas ulah si lembu. Pak Joko merasa sangat terpukul dan bingung. Dia tahu bahwa dia harus mengambil tindakan tegas terhadap si lembu, tetapi dia tidak tega untuk menghukumnya. Keesokan harinya, Pak Joko memutuskan untuk mengadakan pertemuan di desa untuk membahas masalah si lembu. Semua warga desa hadir, termasuk si lembu yang duduk di dekat Pak Joko. Pak Joko memberikan kesempatan kepada si lembu untuk meminta maaf dan berjanji untuk berubah. Namun, si lembu malah tertawa dan berkata, "Saya adalah lembu yang kuat dan hebat. Saya bisa melakukan apa saja yang saya mau." Mendengar ucapan si lembu, Pak Joko mengambil keputusan tegas. Dia memutuskan untuk menjual si lembu ke pasar. Warga desa merasa sedih, tetapi mereka mengerti bahwa tindakan ini harus diambil untuk menghentikan ulah si lembu yang merugikan. Si lembu dijual kepada seorang tukang kayu yang membutuhkan tenaga untuk membantu mengangkat kayu dari hutan. Tukang kayu itu sangat puas dengan kekuatan si lembu dan memberikan makan yang cukup untuknya. Namun, si lembu masih tetap licik dan cerdik. Dia mencuri kayu-kayu yang sudah dipotong oleh tukang kayu dan memakannya diam-diam. Pada suatu hari, tukang kayu itu mengetahui ulah si lembu dan sangat marah. Dia mengiring si lembu ke pasar dan menjualnya kembali. Si lembu dijual ke seorang peternak yang membutuhkan tenaga untuk membajak ladangnya. Peternak itu sangat berharap bahwa si lembu akan bekerja dengan jujur dan tidak membuat ulah seperti sebelumnya. Sekian hikayat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.